Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Kiai Dr. Ahmad Mukri Aji selaku ketua dan para jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam takziah semua kepada para guru, para masyayikh. Mohon ridhonya, mohon doanya selalu untuk kami yang masih muda-muda ini ya. Mohon maaf jika nanti ada su'ul adab, kata-kata yang tidak tepat, tidak ada maksud untuk berlaku su'ul adab. Namun jika terjadi, mohon kearifan para masyayikh semuanya. Sesuai dengan tema kita mengenai teologi ulama di Nusantara, maksudnya begitu ya. Ulama Nusantara atau ulama di Nusantara. Nusantara sebagaimana maklum, itu mulai dari Aceh, ya, termasuk juga Patani, Malaysia, semua wilayah Sumatera, bahkan termasuk Singapura, Brunei, semua wilayah sampai kepada Papua, bahkan beberapa wilayah di Filipina. Kita menyebutnya dengan Nusantara. Ya. Wilayah-wilayah ini dulu ketika dimasuki, ini punya sejarah yang sangat panjang. Tapi ada satu sejarah yang di dalam kitab digantung. Ya, misalnya dalam Tarikh Tabari, begitu juga dalam Bidayah wa Nihayah, ada satu sejarah yang jarang kita teliti, yaitu sejarah istri Nabi dan keturunannya yang istri Nabi yang ketiga, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat, para masyayikh, para guru, ternyata kalau orang mengerunut, ya, dalam beberapa riwayat di Abu Daud misalnya, ada istri Sayyidina Ibrahim yang disebut dalam riwayat Abu Daud. Namanya Qanturah. Ya. Nanti saya coret-coret setelah ini ya. Sayyidina Ibrahim punya istri Sayyidatuna Sarah, kemudian yang kedua Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Sarah ini orang keturunan ke-6 atau ke-7 dari Nabiullah Nuh. Dan bukan orang Yerusalem, karena Yerusalem waktu itu belum ada. Bukan juga orang Arab, karena Arab waktu itu belum lahir. Tapi ini bangsa sebelum itu. Bisa jadi masuk ke bangsa Babilonia ataupun yang lain. Adapun Sayyidatuna Hajar, ini seorang putri Mesir yang ayahnya dikalahkan oleh Raja Mesir, yang Raja Mesir ini memberikan hadiah kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hadiah. Lahirlah dari Sayyidatuna Sarah Ishak, Sayyidina Ishak, yang kemudian kita sebut nanti Yakub, terus sampai menjadi kita sebut Bani Israel. Adapun dari Sayyidatuna Hajar, lahirlah seorang nabi yang namanya Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail ini, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah yang melahirkan Musta'rab, ya, orang-orang campuran Arab. Karena dulu di Jazirah Arab sudah ada ternyata orang-orang yang tinggal, suku Sabak, dan mereka berjalan. Percampuran itu melahirkanlah keturunan yang kita sebut Bani Adnan, yaitu Bani Ismail, ujungnya nanti Bani Quraisy, baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Sayyidatuna Qanturah. Sayyidatuna Qanturah di dalam kitab Tarikh Tabari, begitu juga Al-Bidayah wa Nihayah li Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa beliau ini punya anak 6 dan anak-anaknya menjadi kakek moyang daripada orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara, atau Aqsal Hind, sebutannya begitu. India Timur. Jadi kita ini disebut Aqsal Hind, India ujung, kira-kira begitu. Oleh karena itu,
Jangan heran jika beberapa teks mengakui bahwa memang orang-orang di Asia, Asia seperti kita, Asia Timur kah, Asia Tenggara kah, terutama Nusantara, besar kemungkinan adalah zuriat Sayyidatuna Qanturah. Ya. Jadi sebelum dakwah Islam berkembang, dakwah Nabi Muhammad SAW berkembang, kakek moyangnya, jadi paman atau boleh disebut kakek paman, ya. Ada 6 orang itu mengembangkan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi tidak dalam bentuk seperti sekarang, ya. Akidah-akidah itu berkembang dengan ajaran yang disebut ajaran Tauhid atau ajaran Ibrahimiyah. Namanya bisa berubah. Di masa Nabi Ibrahim disebut ajaran Ibrahimiyah atau Tauhid Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad disebut ajaran Muhammadiyah, ajaran Nabi Muhammad. Nanti di zaman berikut nanti tergantung dinisbatkan kepada imam yang siapa, ya. Nah, ini secara sejarah, background sejarah. Jadi kenapa tidak ada pertentangan yang luar biasa? Karena memang secara keturunan masih ada hubungannya. Ya. Belum lagi sebelum itu ada di wilayah tertentu di negara kita, ada wilayah-wilayah yang punya kenangan dengan Nabiullah Adam, ada wilayah-wilayah yang punya kenangan dengan Nabiullah Syith. Di daerah Sunda misalnya, daerah Badui, mereka mengenal sosok Nabi Adam. Di daerah Cirebon misalnya mereka mengenal sosok Nabi Syith. Berarti sebelum Nabi Ibrahim pun sudah ada nabi-nabi yang menginjakkan kaki di negeri ini. Mereka hanya bergerak, berjalan, lalu pindah lagi. Baik. Kemudian teman-teman yang melakukan Allah, untuk khusus negeri kita Nusantara, kapan atau sejarah tahun berapakah, abad keberapakah yang bisa dilacak? Ya. Alhamdulillah dulu waktu saya S2, saya mengkaji manuskrip, karena hanya dari manuskrip bisa dicek, diketahui fakta-fakta ini. Buku-buku terbitan belum ada yang menjelaskannya. Ada satu buku tapi berlebihan, dulu ada namanya Slamet Mulyana. Dia menulis tentang sejarah macam-macam, tentang sejarah Hindu-Buddha dan sejarah Islam, tapi sepertinya bercampur dengan halu, bercampur dengan asumsi-asumsi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menganggap tokoh-tokoh Nusantara ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dari manuskrip. Sebagai contoh, Slamet Mulyana mengatakan Hamzah Fansuri seorang Syiah. Syekh Tijenar itu seorang Syiah. Setelah kita cek manuskrip yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, tidak ada yang menunjukkan dia seorang Syiah. Ya, Samsudin Sumatrai disebut Syiah, ternyata bukan. Syekh Tijenar itu dia menggunakan sifat 20. Ya. Ajaran-ajaran ini kemudian masuk ke ranah yang lain. Jadi dia menyebut tasawuf itu Syiah. Ini suatu hal yang kebangetan, ya, suatu hal yang keliru besar. Sahabat-sahabat, teman-teman yang memuliakan Allah, setelah saya meneliti tahun 2009, ya, ini penelitiannya berakhir waktu itu 2010-2011, kita menemukan di manuskrip ulama Nusantara, ulama-ulama waktu itu belum ada politik Islam Nusantara, itu belum ada, ya. Itu belum ada karena saat itu masih murni, belum ada agenda-agenda politik serangan-serangan seperti itu. Jadi saya tidak ada urusan dengan istilah Islam Nusantara. Saya lagi berbicara tentang teologi akidah ulama Nusantara. Jadi jangan disamakan. Saya tidak berbicara tentang Islam Nusantara. Oke? Kembali ke Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ternyata dia seorang sufi. Dia berthariqah Qadiriyah dan thariqah-thariqah yang lainnya yang terhubung kepada thariqah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya. Karena tasawuf itu hanya ada di kalangan Ahlus Sunnah, tidak ada di kalangan Syiah. Syiah hanya menyebutnya irfani dan itu bukanlah bagian dari ajaran yang bisa disamakan dengan tasawuf. Baik. Ada pengikut Hamzah Fansuri
Pengikut ini bisa jadi muridnya langsung, bisa jadi juga hanya mengikutinya. Namanya Syamsuddin Sematrani atau Sematrai. Itu di Aceh dulu, teman-teman. Syamsuddin ini nulis buku tentang akidah. Dan dia memulainya dengan sifat 20. Sifat 20, Allah wujud kidam bako. Saat itu teman-teman, buang dulu pakaian-pakaian kita, pakaian organisasi kita disimpan dulu ya. Jaket-jaket kita ditaruh dulu. Di zaman itu belum ada NU, Muhammadiyah, belum ada Persis, belum ada apa-apa, belum ada Matla'ul Anwar, belum ada Tarbiyah Islamiyah, belum ada. Saat itu yang ada hanyalah akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah atau Syiah atau Mu'tazilah atau apapun ya. Jadi ini obrolan kajian sebelum itu terjadi, sebelum ada Muhammadiyah dan NU. Ya. Syamsuddin Sematra'i memulai kajiannya dengan mengungkapkan tentang sifat-sifat Allah yang 20. Karya beliau ini kemudian dikaji oleh guru besar di UIN namanya Prof. Abdul Aziz Dahlan. Ya, beliau meneliti sampai ke Leiden, sampai ke Belanda. Dan hasilnya apa? Syamsuddin As-Samatra'i membangun tasawufnya dengan basis akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Baik. Lalu berkembang lagi. Ternyata ada ibarat-ibarat tasawuf dari dua tokoh ini, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sematra'i, yang dianggap kurang tepat oleh beberapa ulama setelahnya. Siapa yang menemukan ibarah yang aneh itu? Yang menemukannya kita kenal dengan Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini diperdebatkan tentang nasabnya, apakah dia murni orang Aceh atau ada campuran Nusantara. Sepertinya dia ada campuran Nusantaranya, atau memang dia punya kakek paman, wallahu a'lam. Dia kemudian menulis tentang akidah dengan Durratul Faraid ya. Juga ada judulnya Kashful Ma'lum. Semuanya masih manuskrip. Ya, Kashful Ma'lum isinya tentang kritik dia, catatan dia terhadap ajaran tasawuf yang menurut dia sudah menyimpang. Dan semuanya ada di perpus nasional. Ketika saya meneliti kitab Kashful Ma'lum Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini, masih ada nama, seingat saya, Sultan Hasanuddin atau siapa gitu ya. Masih keturunan Syarif Hidayatullah. Nah, ini unik sekali. Kitab Syekh Hamzah Fansuri berkembang, tapi counternya juga berkembang. Sangat dinamis sekali. Counternya adalah kitab Kashful Ma'lum karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang banyak mengira Syekh Nuruddin nggak ngerti tasawuf. Ternyata dia seorang mursyid Thariqat Qadiriyah juga. Dia mursyid Thariqat Qadiriyah juga, bahkan dia adalah guru daripada Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama Makassar. Tapi dia punya pandangan apa? Ibarat-ibarat yang digunakan oleh Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sematra'i dalam bab tasawuf itu sudah melanggar kaidah-kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang ada adalah purifikasi, pemurnian orang-orang akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah ini memurnikan kelompok sufi. Itu yang terjadi. Berarti basis negeri kita dari dulu memang sangat akrab dengan tasawuf. Karena sampai hari ini kita belum bertemu manuskrip sebelum manuskripnya Syekh Hamzah Fansuri mengenai akidah dan tasawuf yang mendalam, kecuali karya-karya mereka. Yang kemudian di Malaysia, teman-teman, ada kajian dari Profesor Dr. Nukaib Al-Attas. Beliau menemukan bahwa Hamzah Fansuri sebenarnya tidak sesat, ya. Cuma beda ibarah. Ya. Nanti juga akan ketemu ya. Saya juga sebenarnya sepakat dengan Nukaib Al-Attas. Ya. Baik.
Ini pergolakan di ujung Sumatera, yaitu di Aceh. Dan itu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar itu, di Malaka, di Patani, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, terlepas dari perdebatan itu ada satu hal yang bisa kita ambil. Apa yang kita bisa ambil di situ? Bahwa ulama kita di Nusantara itu memang benar, mereka berislam itu lebih cenderung kepada tasawuf. Adanya ulama-ulama ahlus sunnah berakidah Asy'ariyah Maturidiyah ini merupakan balancing untuk membalance kajian-kajian tentang wujud, kajian-kajian tentang jiwa, kajian-kajian tentang fana, baqa, para sufi, supaya tidak kebablasan. Ya. Dan ini berkembang terus ya, sampai kemudian kalau kita lihat di Banjar, nanti ada Syekh Nafis Al-Banjari, ya, Muhammad Nafis Al-Banjari. Ini ajarannya mirip dengan Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Nafis Al-Banjari ini ajarannya diimbangi kemudian oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama setelah sebelum masa Al-Banjari itu di tanah Jawa, mulai dari Banten sampai ujung Banyuwangi, itu kita mengenal dengan istilah Wali Songo. Yang paling kontroversial adalah Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang, ataupun disebut dengan nama-nama yang lain, ya, Abdul Majid atau apapun nama beliau. Kejadian yang terjadi di Sumatera, ya itu cuma berulang saja di Jawa, tapi dalam bentuk yang tidak jauh berbeda. Syekh Siti Jenar seorang sufi yang ibarat-ibaratnya bagi para ahli akidah sangat vulgar, walaupun mereka paham maksudnya, tapi ini berbahaya bagi orang awam, maka kemudian pun sama. Jika Hamzah Fansuri sudah meninggal, bukunya dibakar. Kalau Syekh Siti Jenar masih hidup pun beliau diadili. Ya. Kenapa? Karena ada kalam-kalamnya yang dianggap menyimpang daripada ibarat-ibarat yang seharusnya ada di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Jadi Wali Songo itu, teman-teman, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang kemudian sampai kepada raja-raja di Jawa, sultan-sultan di Jawa, dan kita melihat ada satu bukti fisik, ya, dari manuskrip atau salinan Ranggawarsita. Ranggawarsita ini nulis tentang Serat Hidayatjati, dan dia memulainya dengan teori-teori akidah sifat ala Imam Asy'ari, ya. Jadi pendek cerita, teman-teman, kalau kita cek, mereka-mereka ini semua berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya belum bercerita tentang mulai dari abad 18, 19 sampai ke sini. Abad 18 ditandai tadi dengan Arsyad Banjari, Abdul Samad Palembani, dan ke sini muncullah sosok yang semua kita sudah paham, Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau versi orang-orang di pesantren, mungkin banyak mengenal beliau sebagai ahli fikih. Tapi kalau versi saya, beliau ini lebih banyak mengarang tentang dua hal, yaitu akidah dan tasawuf. Buku-bukunya tentang akidah sangat banyak, mensyarah karya-karya guru-gurunya, misalnya Fathul Majid, karya ini dia syarah dari gurunya, Sidi Syekh Ahmad Nahrawi. Syekh Ahmad Nahrawi ini, teman-teman, berguru kepada Al-Bajuri, ya. Ada juga yang mengatakan semasa dengan Al-Bajuri. Jadi kita kalau mendengar ada Syasyah Bajuri, ini jalurnya ke situ. Baik. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menulis kitab At-Thimar Al-Yani'ah. Ada kitab-kitab yang lain yang semuanya dimulai dengan, bahkan kitab fikih beliau sendiri, kitab-kitab fikih yang antum sudah belajar semua di pesantren, bahkan mungkin di antara kita ada yang menjadi pengajarnya. Beliau memulai kitab fikihnya dengan akidah. Ini jadi tren. Jadi dulu itu jadi tren ketika ada orang membahas tentang
Ahlus Sunnah wal Jamaah fikih dimulai dengan akidah sifat 20. Itu jadi tren. Tren ini kemudian dimelayukan oleh ulama belakangan, namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Beliau nulis kitab judulnya Kifayatul Ghulam dalam bahasa Melayu. Kifayatul Ghulam, Syekh Ismail ini lama di Mekah, Al-Makki, tapi karena beliau berdakwah kepada orang Melayu, maka tulisannya berbahasa Arab Melayu lebih banyak dibandingkan Syekh Nawawi Al-Bantani yang murid-muridnya lebih banyak orang-orang Arab. Syekh Ismail, kitab Kifayatul Ghulam itu kitab fikih, tapi dimulai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sifat 20. Jadi itu jadi tren. Ya. Ada dulu di kepulauan di daerah Sumatera, di Jambi, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Itu juga sama. Ya. Nah, puncaknya nanti teman-teman, saudara sahabat yang bukan Allah, semua itu bermuara nanti kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru para ulama Nusantara di Makkah. Tadi Syekh Nawawi itu siapanya? Syekh Ahmad Khatib itu adalah gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini kemudian melahirkan murid yang banyak sekali. Inilah yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sekarang NU dan Muhammadiyah. Ini saya akan coba coret sedikit saja, teman-teman, silakan diperhatikan. Silsilah ulama Nusantara dalam akidah. Ya. Kita yang paling gampang terhubungnya itu kepada Syekh Nawawi, karena nanti semuanya selalu trennya tren Haramain. Jika sekarang itu ada tren Azhar Kairo, ada tren Yaman Hadramaut, ada tren Ciputat, ya, UIN, ada tren apalagi Maroko, ada tren Syam. Dulu trennya adalah Haramain, ya. Haramain Mekah Madinah. Al-Haramain. Jadi kita menyebut dengan poros Haramain. Poros Haramain itulah yang kemudian menjadi standar ulama kita dulu. Jadi mereka kalau mau konfirmasi benarkah ajaran dia, itu ngajinya ke arah sana. Ya. Kita ambil jalur Syekh Nawawi dulu, ya. Nawawi Banten. Tulis pakai ini aja, Nawawi Al-Bantani. Beliau punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib, ya, punya murid banyak sekali yang kita kenal dengan Syekh Hashim Asy'ari, ya. Ada Ahmad Dahlan. Kalau di Sumatera ada Syekh Sulaiman Rasuli. Nah, dari mereka lah teman-teman, dari ulama-ulama yang tiga ini muncullah gerakan-gerakan besar di negeri ini, ya. Dari Syekh Hashim Asy'ari muncullah NU. Syekh Ahmad Dahlan muncullah Muhammadiyah. Dari sini muncullah Tarbiyah Islamiyah, ya. Atau TRI, ya. Tarbiyah Islamiyah, kita pendek aja TI. Ini jalur Haramain. Sebenarnya ada jalur lain di sini, ya, yaitu At-Tirmidzi. Ya, nanti di sini jalur lain, Bakri Syatah, kemudian turunannya kepada At-Tirmidzi, ya. Baik. Lalu teman-teman, nah ini saya tutup lagi, ya. Ini coba contoh saja, bahwa ulama kita selalu punya tren. Nah ini perlu dipegang bahwa tren ini akan selalu ada. Nah, kalau zaman sekarang ini trennya baru saja
ramai tapi sudah mulai redup lagi. Misalnya LCMA, gitu ya. Itu tren. Kalau dulu, Pak Haji pulang dari Mekah, pulang dari Haramain. Ini jadi tren. Jadi ulama kita emang bukan ulama ya, budaya kita dari dulu suka dengan tren-tren itu. Ini semacam atau seakan legitimasi. Tiba-tiba orang yang nggak pernah S2 dikasih gelar MA. Kenapa? Biar keren, LCMA. Dia nggak pernah juga belajar ala Timur Tengah, tapi dapat gelar LC, ya, lisensi. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam panduan bagi kita bahwa di negeri ini ada semacam tren, ya. Oh ya, ada satu yang saya lupa, teman-teman mungkin masih ingat tentang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini bukan Pamijahan Bogor, ya. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, kita tulis saja di sini, Abdul Muhyi, ya, Pamijahan, ternyata punya teman namanya Syekh Burhanuddin. Burhanuddin, tapi di Sumatera, ya, kita sebut Ulakan. Kalau ini Pamijahan. Ini mereka berguru kepada ulama yang juga lulusan Haramain, Mekah Madinah, di zamannya, yaitu tahun 1600-an, ya. Namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kita tulis pakai Latin. Abdul Rauf, ya. Abdul Rauf. Abdul Rauf Singkil. Abdul Rauf ini diperkirakan teman-teman 20 tahun ngaji di Mekah. Dan beliau berguru kepada imam namanya Al-Kushashi. Al-Kushashi dan juga muridnya namanya Al-Qurani. Yang belajar ilmu hadis dan tasawuf itu sangat mengenal dua tokoh ini. Al-Kushashi punya kitab tentang hadis, Al-Qurani juga punya kitab hadis. Nah, ini sanad yang dulu. Nah, ini tren lama, ya, tren lama. Ada Burhanuddin Ulakan, ada Abdul Muhyi Pamijahan, ya. Nah, nanti Kushashi ini ke atasnya ada banyak thariqah yang masyhur itu Khalwatiyah dan Syaqariyah. Ya. Dan mereka mengajarkan ini tadi 20 tahun, ya. Apa yang mereka ajarkan? Akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Ya. Bahkan Syekh Abdul Rauf itu mengajarkan di Aceh, seorang salik tidak akan usul kepada Allah kecuali dia sahih akidahnya. Akidahnya harus akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Waktu itu NU Muhammadiyah belum ada. Ini perlu digarisbawahi. Dari Syekh Burhanuddin inilah lahir kemudian thariqah Mu'tabarah. Syekh Abdul Muhyi juga melahirkan thariqah Mu'tabarah. Thariqah sebenarnya lebih dari satu, tapi yang sampai ke kita hanya sebutan thariqah Syaqariyah, ya. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan keturunan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di wilayah Sukabumi, ya. Baik. Nah, ini juga tren. Nah, trennya Abdul Rauf, teman-teman, berguru kepada orang di Madinah, Mekah, yang kita sebut juga Haramain. Ya, di poros Haramain ini jadi penting. Jadi kenapa sekarang muncul akidah yang di luar akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berhaluannya sudah beda, bahkan menganggap akidah Asy'ariyah ini sesat. Kenapa muncul kelompok itu sekarang? Karena tradisi Haramainnya. Ini kalau kita coba ulang, ya. Jadi tradisi yang ada di Haramainnya. Kita tadi sudah menyebutkan Haramain, ya. Tren Haramain. Tren Haramain. Haramain berarti dua haram, dua kota suci. Apa yang jadi tren Haramain ini bagi orang awam penting sekali.
Jadi kalau orang awam bilang, oh kita ikut ulama Mekah Madinah aja yang sekarang. Nah, tunggu dulu, ulama Mekah Madinah dari dulu macam-macam. Tapi yang paling lama mereka berakidah Ahlussunnah, Asy'ariyah dan bertasawuf ya. Jadi tradisi Haramain ini bisa kita bagi karena jawabannya sangat bukti-buktinya secara manuskrip filologis kita bisa cek dari perpus itu dari masa Syekh Abdul Rauf ya, Syekh Al-Qurani ya. Maka saya membagi tren Haramain ini satu. Ini kemudian akan menjadi penentu akidah ulama di Nusantara. Tren Haramain pertama, lalu tren Haramain kedua, tren Haramain ketiga yaitu sekarang. Pertama, kedua masih sama, Asy'ari, Sufi. Tren yang terakhir, nah inilah jadi masalah. Itu anti Asy'ari. Sufi, anti Sufi. Yang antum sebut sekarang dengan istilah Wahabi. Ya. Jadi jangan kaget kenapa kemudian trennya berubah. Baik, kira-kira seperti itu pengantarnya. Maka sekarang teman-teman, negara kita memiliki pesantren, ini sedang mengikuti tren-tren itu. Tren yang mana yang dia sedang hidupkan? Maka saya dengan tegas selalu mengatakan, tolong para kiai di pesantren, perhatikan tren ini. Jangan sampai merubah kitab-kitab akidah yang ada di pesantren kita. Cuma karena tren Haramain sekarang. Dan saya melihat tren yang ketiga itu sudah mulai memasuki pesantren-pesantren. Sebagian pesantren, bahkan ada pesantren tarekat sufi, itu dia nggak sadar kitab yang diajarkan di pesantrennya itu kitab Wahabiyah ya, dalam bab akidah. Cuma karena judulnya Akidah Ahlussunnah atau karena judulnya Kitab Tauhid. Ya. Nah, kira-kira begitu Ustadz, pengantar sedikit dari saya mengenai sejarah Nusantara, akidah ulama di Nusantara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Masya Allah, sangat luar biasa Buya, materi yang disampaikan ini sangat menarik buat kita semua. Ya. Ternyata ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang tertua di Indonesia. Ya, jadi ya tidak heran kita ketika di Indonesia ini lebih banyak mayoritas bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya, Asy'ariyah gitu. Ini menarik ini. Mungkin dari peserta Zoom webinar ini atau dari para mahasiswa PKU ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Buya Yahya? Waduh, ini dari mahasiswa PKU lumayan banyak ini. Ada berapa orang ini? Ini admin webinar gimana? Dari mahasiswa dulu atau dari peserta webinarnya? Mahasiswa satu ya, kemudian ya. Oke, ada dari, saya harap ada apa namanya ya, komunikasi yang aktif ya antara peserta webinar, kemudian peserta PKU, mahasiswa pendidikan kader ulama, juga para anggota-anggota Komisi MUI Kabupaten Bogor ya. Jadi untuk mengawali mungkin 3 pertanyaan kali ya, admin webinar ya. Yang pertama dari mahasiswa pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bogor. Ada siapa, Ustadz?
Oke, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadlu Rabbihi Ar-Rabbani. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Riyadul Huda Gunung Putri Bogor. Kepada Buya yang saya cintai dan saya hormati, sebelum saya sampaikan pertanyaan saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa saya sangat cinta sama Buya Ar-Razi, pembasmi Wahabi. Baik Buya, pertanyaan saya ada beberapa yang masih membuat saya resah sampai saat ini karena sebagaimana yang disampaikan oleh Buya, banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kitab-kitab yang mereka gunakan kadang masih tercampur dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Beberapa waktu lalu saya mendapat informasi di Sukabumi itu ada pesantren ngakunya madhab Hambali, tapi fikihnya yang dipakai adalah kitab dari ulama-ulama Saudi yang sangat diidolakan oleh kalangan Wahabi dan jelas beliau juga orang Wahabi. Mempersingkat waktu Buya, ada teman saya juga yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan saya hanya ringkas saja. Yang pertama, apakah madhab Dhohiriyah ini termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang kedua, apa saja kriteria-kriteria yang menjadikan kita ini termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan yang terakhir, apa saja kriteria-kriteria yang menjadikan kita keluar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin itu saja Buya yang saya cintai dan saya hormati. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan langsung dengan Buya. Saya sebenarnya berharap Buya datang ke sini, cuman ya Masya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu langsung, bisa cium tangan langsung. Teman-teman juga semuanya pengen Buya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Buya Ar-Razi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih banyak Buya atas waktunya. Langsung saja. Di sini saya mau nanya, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara kita menyelaraskan antara ilmu tasawuf dan filsafat? Dan yang kedua, apakah ada batasan usia khusus untuk belajar tasawuf? Karena saya pernah menemukan seseorang, dia sudah belajar tasawuf sejak sekolah menengah. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menanggapi jika ada sebuah kitab yang mengutip tentang Syiah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insya Allah. Pertanyaannya banyak juga ini Bu ya. Iya banyak Siapa? banget. Dari Zoom boleh nanya Ustaz? Kami persilakan kepada Buya Ar-Razi. Yang pertama tadi dari Robani. Apa tadi pertanyaannya saya lupa tadi itu. Iya baik. Saya catat kok. Oh sudah dicatat sama Buya, alhamdulillah. Ternyata narasumber lebih aktif daripada moderatornya. Terima kasih Buya, Masya Allah luar biasa ya. Ampura, Afwan. Ya, silakan langsung dijawab. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama dari siapa tadi? Robani siapa? Kriteria Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah. Sangat sederhana sekali. Kriteria Ahlus Sunnah itu teman-teman secara basic itu kita boleh coret-coret ya. Ini basic, ini saya di mana-mana nyampein ini. Jadi siapakah yang disebut Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah. Ya, pakai Arab dikit deh. Mohon maaf kepada ahli khat jika tulisannya salah ya. Jadi Ahlus Sunnah ini dia mesti mengikuti 3 minimal yang pokok. Jadi ada yang pokoknya nih.
yang pokoknya. Apa yang pokok? Itu 3. Akidah. Akidahnya bermanhaj Asy'ari Maturidi. Ya. Yang kedua, mazhab fikih. Dan yang terakhir, itu tasawuf. Jadi para kiai ini jangan malu lagi menyebut istilah tasawuf. Kita ganti aja Ustaz Tazkiyatun Nafs. Dan Tazkiyatun Nafs itu adalah pembahasan tasawuf. Kenapa tidak kemudian menggunakan istilah tasawuf saja? Nanti jamaahnya nolak, ya paling cuma 1-2. Ya, untuk apa kita kemudian repot dengan orang yang 1-2 itu? Kita jelaskan saja sebenarnya apa itu tasawuf. Ya. Akidahnya harus riwayat. Jadi sebenarnya Imam Asy'ari itu hanya periwayat akidah Nabi. Ya. Jadi ada Asy'ari, ya, maaf. Asy'ari, Maturidi, bagi saya ini satu paket aja ya. Dan yang kedua, fikih. Fikih itu karena sekarang masuknya yang sahih secara riwayat, sahih secara tadwin, itu hanyalah 4. Mazhab Hanbali, buktikan saja dengan sanad. Jadi kalau ada di Bogor yang aku mazhabnya Hanbali, tanya aja sanadnya kemana. Tapi tolong dibedakan, mazhab Hanbali beda dengan mazhab Zahiri. Ya. Mazhab Zahiri itu adalah ex-mazhab Syafi'i. Karena Daud Az-Zahiri dulu pernah bermazhab Syafi'i, lalu dia kecewa, kenapa? Kok masih ada qiyas dalam mazhab Syafi'i? Lalu dia buatlah mazhab baru yang disebut mazhab Zahiri. Tidak ada pengikutnya yang berarti. Bahkan Ibnu Hazm belakangan pun diragukan dia sebagai seorang Zahiri. Tasawufnya adalah manhaj Imam Junaid, ya, atau Ghazali. Maka tidak ada di pesantren itu kecuali orang ngaji kitab Ghazali. Jadi ajaran Junaid itu sudah ada di Imam Ghazali. Jadi antum kalau mohon maaf ya, katanya nyantri di pesantren Ahlus Sunnah, tapi nggak pernah minimal ngaji Bidayatul Hidayah lah. Minimal ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kalau tidak ngaji Ihya Ulumuddin. Ini pencirian semua. Kalau di Asy'ari kita sudah tahu lah, Kharidah, Bahiyah, Senusiyah, Kifayatul Awam. Kalau fikih, kita fikih Syafi'i misalnya, itu sudah jelas. Mulai dari Matan Taqrib, Hasya Ibn Qasim, Kifayatul Akhyar, di bawahnya ada Fathul Mu'in, ada Minhaj, macam-macam. Ya. Dalam tasawuf minimal Ghazali cukup. Ya. Syukur-syukur bertorikot. Ya. Nah, ini pencirian secara pokok. Nah, nanti ada yang cabang. Ada yang cabang itu. Cabangnya adalah pergerakan. Harokah. Nah, teman-teman, di harokah kita boleh berbeda. Mau harokahnya apa kek ya, pergerakannya apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan harokah ini bisa jadi sia-siahnya beda, siasahnya, politiknya kecenderungannya beda. Sama beberapa waktu lalu kita kebalik, yang cabang ini kita taruh di pokok. Akhirnya cuma karena beda coblosan, kita menganggap orang yang beda coblosan dengan kita, itu akidahnya sudah berbeda. Betapa teganya orang-orang yang black campaign dengan menggunakan agama sebagai politik sebagai standar beragama. Nah ini teman-teman. Jadi jangan salah taruh ya. Oke, kira-kira itu jawaban untuk yang pertama. Adapun mengenai yang kedua tadi, Adinda siapa namanya saya lupa. Batas tasawuf dan filsafat ya. Jika yang disebut batas tasawuf itu batas ma'rifat, ya ma'rifatullah tidak ada ujungnya. Namun kalau disebut core pembagian tasawuf, nanti ada batas-batasnya. Tasawuf itu adalah kesempurnaan akidah. Jadi orang-orang berakidah itu sudah berhasil
membatasi dan menteorikan Tuhan, membatasi akal dalam menteorikan Tuhan supaya tidak liar, lalu disempurnakanlah karena akal ini tidak sanggup untuk mengakses Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Maka perlulah sisi lain. Karena ada hadis yang antum sudah hafal rata-rata ya. Namun yang sahihnya mauquf bukan marfu. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir mengenai zat Allah, tapi berpikirlah mengenai ciptaan Allah. Nah, ini coba jangan terjebak. Ini banyak orang menggunakan ini untuk menyerang tasawuf. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Allah, coba perhatikan. Jangan kamu berpikir mengenai zat Allah. Fikir itu adalah amaliyah akal. Sedangkan tasawuf, wilayah ranahnya bukan lagi akal. Kalau kita buat ilustrasi lagi, nah biar gampang ya. Jadi kalau filsafat, kita mulai dari basic. Saya naruh filsafat itu bukan tinggi-tinggi amat ya. Filsafat itu basic. Filsafat itu tugasnya hanya untuk meyakini Allah itu wujud, Allah itu eksis. Oke? Namun sifat-sifatnya itu belum sempurna kecuali dengan cara berakidah. Maka filsafat ini butuh ilmu kalam. Naik dia. Ilmu kalam. Ilmu kalam kemudian menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah sampai ke sifat ya. Teori sifat. Tapi ilmu kalam dan filsafat ini ada kemiripan, yaitu pakai akal. Bedanya ahli kalam ada tambahannya wahyu. Karena core-nya akal dikuatkan dengan wahyu, maka ahli kalam tidak bisa merasakan secara spiritual. Maka perlu ahli kalam itu naik lagi menjadi sufi. Sufi ini dia pakai wahyu dan juga pakai spirit, ya, spiritual, ruhani. Nah, ini yang membedakannya. Sufi ini kedekatannya kepada Allah ada 4 tingkat. Ada yang dekat ke nama Allah, isim, asma, ya. Maka dia ahli wirid, zikir. Ini ciri-cirinya nih, sufinya suka wirid. Ya, kebanyakan kiai di sini nih, kebanyakan santri di sini. Wiridan, ijazahan, hobi sekali ya. Wirid dengan angka sekian, jumlah sekian. Tapi wirid begini, ada yang murni sufi, ada yang menjadi kebatinan. Nah, yang kebatinan itu adalah sufi palsu, ya. Pseudo sufi. Nah, ini nggak benar. Ujung-ujungnya nanti mau bisa kasyaf, ya, nguji-nguji orang. Kalau ente emang sufi, aneh siapa? Itu apa coba? Jadi ada orang yang kurang ajar datang kepada guru saya, terus bilang, kalau ente emang mursyid tarekat sufi, terus kamu tahu nggak siapa saya? Untuk apa coba dia nanya begitu? Dan bagi saya tuh orang-orang begitu tuh orang-orang kurang ajar dan su'ul adab. Ya. Menguji itu yang elegan dikit kayak. Emang penting tahu siapa dia. Ya. Nggak ada penting tahu siapa kita. Yang penting itu tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sufi itu ada yang naik dikit, ya, afal. Oh, dia asik di afal Allah. Ciri-cirinya dia suka zikir la ilaha illallah. Ini pencirian orang yang sudah sampai di afal. Kemudian ada di sifat. Nah, rata-rata sufi itu sampai di pemahaman sifat Allah. Yang sampai kepada zat, nah ini cuma nabi dan para al-ghaus. Nah, ini core-nya. Jadi kita cukup sampai ini aja dulu ya. Asma, afal, sifat. Nah, teman-teman, dengan apa sufi bisa mengenal zat, sifat, afal? Itu bukan dengan akal ya, tapi dengan ruhani. Karena ruhani bisa mengenal ini semua, tapi kalau akal nggak bisa. Jadi apa batas? Nah, lanjut kepada pertanyaan berikut. Apa batasnya? Batas orang belajar tasawuf nggak ada. Batasnya dia secara ruhani siap atau tidak, gitu aja. Kapan siapnya?
siapnya ada yang siapnya sedari kecil, maka orang-orangnya disebut majzub. Nah, setelah dia majzub, dia jadi salik. Wah, itu bagus, sempurna antar jadi mursyid. Nah, kesiapan ini diketahui oleh para mursyidnya. Jadi banyak juga ada umur 25 nggak siap juga, ada umur 40 merasa belum siap juga, keburu meninggal ya, udah keburu kena corona, baru ngomong sufi. Ya. Itu ya. Tadi apa lagi saya lupa. Kitab yang ngutip Syiah. Oke, kita tutup dulu ini ya. Teman-teman yang melekat Allah, jika ada kitab yang mengutip tentang Syiah, kalau sekedar ngutip, jangankan Syiah, tokoh ateis pun boleh dikutip, tokoh filsuf Barat pun boleh dikutip, apalagi cuma Syiah. Nah, ini yang saya lihat banyak orang tertipu, anak-anak muda baru hijrah, itu menghujat Profesor Dr. Quraisy Shihab karena dia di tafsirnya menukil ahli tafsir Syiah. Loh, nggak diperhatikan di situ, dia juga nukil ahli tafsir Mu'tazilah. Dia juga nukil ahli sains, ya, saintis dari Barat untuk menjelaskan beberapa ayat. Dia juga nukil tokoh-tokoh aliran-aliran lain. Bahkan dia nukil juga Ibnu Taimiyah. Kenapa dia nggak disebut sebagai Salafi karena dia nukil Ibnu Taimiyah? Kenapa dia lebih sering dihujat sebagai Syiah? Ya, mungkin karena orang nggak senang aja sama dia ya. Memang begitulah, beliau itu semakin tinggi ilmunya, memang semakin banyak ujian kepada beliau ya. Semoga mata Allah fi hayat. Baik teman-teman. Jadi kalau ada orang mengutip Syiah, bukan berarti dia Syiah. Ya. Sama dengan orang mengutip tokoh ateis, belum tentu dia ateis. Yang tidak diperkenankan dalam akidah itu mengikuti pola-polanya. Karena nanti bisa merubah manhaj akidahnya nanti. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke moderator kita. Tafadhol. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Ya, sangat luar biasa. Kemudian ini ada pertanyaan Buya dari peserta webinar. Ini dari Ar-Rizki ya. Izin bertanya Buya terkait tren Haramain, apakah bisa dianggap sama dengan tren Hadramaut ya, yang juga banyak berkembang saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua dari Muhammad Yusuf ya, tentang berkembangnya paham anti Asy'ari di Indonesia ini, bagaimana cara kita tetap istiqomah ya, kemudian tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah lain ya, tetap istiqomah di akidah Asy'ariyah. Dan satu lagi dari Arizki juga, apa perbedaan mendasar tasawuf ahlus sunnah dan irfani Syiah? Itu saja dulu mungkin sementara Buya, mohon tanggapan dari Buya tentang 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama tentang sama enggak ya Haramain sama Hadramaut gitu. Yang kedua, bagaimana cara untuk tetap konsisten dalam akidah Aswajah Asy'ariyah, tidak terkontaminasi dengan anti Asy'ari ya. Dan yang ketiga, perbedaan antara tasawuf ahlus sunnah dan irfani Syiah. Terima kasih. Baik, Haramain itu juga menjadi kiblat dari ulama Hadramaut dulu. Maka tidak ada para habaib dulu, para sadah hadarin, illa wahum akhazu ulumahum min ulama al-Haramain ya. Mereka mengambil ilmunya juga dari ulama Haramain. Nah, maka kita lihat sanad-sanadnya itu ngambilnya ke sana. Contohnya kita punya nazam yang sering kita pakai, yaitu nazam apa? Dibai ya, Ibn Daiba. Ibn Daiba ini teman-teman yang memuliakan Allah, itu disusun oleh seorang ahli hadis
yang belajar kepada ahli hadis juga. Siapa gurunya? Al-Hafiz As-Sakhawi. Ya. Dan dia juga pergi ke Mekah, Madinah, dan kemudian berguru kepada orang yang sezaman dengan As-Sakhawi, teman-teman dari Imam As-Suyuti, ya, banyak waktu itu di sana. Ada nanti dia sezaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ilmunya. Dia bisa. Baik. Ya. Jadi trennya Hadarim sama dengan Haramain. Bahkan Hadramaut ini lebih spesial karena lebih Syafi'i. Itu pertama. Kemudian lebih cenderung kepada zuriat Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara tasawuf cenderung kepada Sadah Ba'lawiyah. Walaupun beberapa Sadah Ba'lawiyah ini ada yang Naqsyabandi, ada yang Qadiri, tapi lebih trennya Sadah Ba'lawiyah. Makanya kita sekarang bisa menikmati itu di negeri ini dengan banyaknya salawat-salawat, dan itu adalah buah dari jasa-jasa mereka. Ya. Yang kedua tadi saya lupa Ustaz. Diulang lagi Ustaz yang kedua. Supaya istiqomah di Asy'ariyah. Banyaknya maraknya perkembangan anti Asy'ari ya di Indonesia ini. Baik. Bagaimana cara kita menangkal paham-paham tersebut, dan bagaimana supaya kita tetap bisa istiqomah dalam akidah Asy'ari. Itu Ibu ya. Teman-teman, kenali sanad kita, kenali ulama-ulama kita yang dulu bersanad akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan muncul thiqatun nafs, percaya diri. Lalu bergaullah dengan orang-orang yang bersanad itu, yang berakidah Ahlussunnah itu. Maka akan muncul suasana yang kita ini tidak terganggu dari yang luar. Ya. Kapan kita ini kemudian merasa tidak pede? Karena antum gaulnya bukan dengan ulama-ulama Ahlussunnah. Ya, malah kemudian meragukan itu. Malah kemudian tidak pede, tidak percaya diri dengan menyebut Asy'ari. Ya. Saya dulu pernah mengalami itu. Ternyata akidah Asy'ariyah itu canggih sekali. Orang kalau mau bertasawuf itu mantapnya pakai akidah Asy'ari. Mau ngobrol dengan filsafat, orang-orang berfilsafat itu mantapnya dengan akidah Asy'ari. Mau dibawa lari kemana itu secara manahij fikrah itu oke. Maka idealnya, nah ini yang ketiga, caranya teman-teman, ajarkan kembali kitab-kitab itu dengan manhaj yang benar. Mungkin ke depan kalau umur kita panjang, perjuangan kita diridai Allah, kita buat daurah kitab Ahlussunnah. Lengkap dengan sanad-sanadnya. Nanti kita coba kerjasama lah nanti ya, kita buat di Bogor kah, dimanapun. Saya udah dulu sebelum pandemi kita sempat buat di beberapa wilayah, tapi karena pandemi akhirnya sempat kita batasi. Tadinya kita intens, saya sekali 3 bulan saya keluar kota, saya mencoba untuk membuat daurah itu, daurah akidah. Akhirnya muncullah tren, dan kita bisa melihat beberapa wilayah itu mereka para asatidnya mulai asik, mulai pede dengan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Jadi kenali imam kita, tokoh-tokoh kita, kitab-kitabnya, bergaul dengan mereka, lalu ajarkan kembali kitab-kitab mereka dengan keahlian yang ada. Baik. Ya. Satu lagi tadi Bu ya, terkait perbedaan mendasar tentang tasawuf Ahlussunnah dan irfani Syiah Bu ya. Teman-teman, bagi peneliti Syiah silakan saya dikoreksi, tapi setahu saya tidak ada tasawuf di kalangan Syiah. Yang ada hanya irfani. Namun ada beberapa irisan yang sama antara Syiah irfani dengan tasawuf. Apa kesamaannya? Pada nazariyahnya ada titik temu sedikit. Jadi irfani ini adalah ittijahat ar-ruhiyah nazariyah, ya. Kecenderungan kepada ruhani, tapi secara nazari falsafi.
Coba buka bukunya Mula Sadra, ya, Syairuddin Sadruddin Mula Sadra. Saya membaca bukunya Hikmah Muta'aliyah, isinya gabungan antara filsafat, kalam, dan teori-teori wujud. Ya, begitu juga buku-buku yang lain, ya, Mutahari, At-Tusi, itu sama. Di kalangan sufi ada sufi amali, ilmi amali. Saya menyebutnya ada sufi ilmi amali, sufi yang berdasarkan ilmuwan mereka beramal. Ini menjadi thariqat mu'tabarah. Ada sufi ilmi nazari, murni keilmuan. Bukan berarti mereka tidak berthariqah, ya, seperti dulu juga ada Ibn Arabi, dia kan juga seorang mursyid thariqah, ya, dan imam-imam yang lain. Jadi teman-teman, tidak ada tasawuf dalam Syiah. Tasawuf itu adalah tren yang ada di Ahlus Sunnah dan menjadi pilar Ahlus Sunnah. Kalaupun sama, wajar, karena baik tasawuf, Syiah, Asy'ari, Syiah, bahkan Wahabi, semuanya mengaku bersumber dari Nabi. Nanti klaim-klaim, ya, klaim itu dibuktikan cukup dengan sanad. Ya, bersanadlah dan buktikan sanad kita dengan kitab-kitab yang ada, dengan kajian-kajian yang ada. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Buya Razi. Ini sangat luar biasa bagi kita, ya. Jadi memang tasawuf itu hanya ada di kita, ya, yang lebih bermazhab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ya. Makanya nih Ustadz Romli pagi makan kebuli di Batana. Oh gitu, alhamdulillah, alamin. Halo. Iya, alhamdulillah. Siap. ya. Halo. Ya, halo. Halo. Ada gangguan teknis sebentar kayak ini. Aduh, sebentar. Di mute dulu, coba di mute dulu admin. Baik, sudah ya? Sudah ya? Ya. Jadi memang kayaknya memang hanya di kita di apa namanya, di Ahlus Sunnah, di manhaj Asy'ari nih yang kenal para wali, yang hobi ziarah ke para wali, itu cuma di kita. Di manhaj lain kayaknya jarang gitu, ya. Itu ya kita bersyukurlah, ya. Mudah-mudahan ya dengan minimnya ilmu kita tapi dengan mahabbah ke para guru-guru, para aulia Allah menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak, ya. Kemudian satu lagi tambahan mungkin, ya, untuk tadi penanya yang apa namanya, cara menangkal, ya, cara menangkal paham untuk paham apa tadi, anti Asy'ari, ya, juga untuk istiqomah, ya. Jadi kalau memang Anda ini merasa dangkal dalam pengetahuan keagamaan, ya saran saya jangan belajar di YouTube, ya, jangan belajar di Google, ya. Belajar itu dengan guru-guru kita dekat rumah, ya, atau di pesantren, ya. Itu cara menangkalnya. Jadi kebanyakan orang sekarang itu justru malah ngambil simpelnya, ya, nyari pengetahuan itu di YouTube, di Google. Nah, ini yang salah sebetulnya, ya. Ini salah. Ini justru bisa mendatangkan virus, ya, dalam akidah kita. Jadi, Assalamualaikum Pak Moderator. Siap. Apakah boleh bertanya secara langsung dengan Buya yang dari Zoom? Oh iya, iya. Siap, silakan. Dari siapa dan dari mana, Pak? Ya, mohon izin. Assalamualaikum Buya. Perkenalkan, saya Muhusni Tamrin, biasa dipanggil Tamrin. Jadi saya masih penasaran dengan penjelasan Bunda, penjelasan Buya tentang sejarah tadi di awal. Yang ingin saya tanyakan, saya masih penasaran apakah guru-guru kita, para wali songo itu bertorikoh, Buya. Nah, jika beliau bertorikoh, apakah torikoh beliau itu sama atau berbeda? Nah, pertanyaan yang kedua, saya dulu pernah mendengar cerita dari Prof. Azumardi Azra bahwa guru-guru sufi pada zaman dahulu itu sangat berperan
pada saat zaman penjajahan. Nah, apakah dari guru-guru sufi ini saat itu banyak ditekan oleh penjajah dan sampai dengan saat ini tasawuf itu tidak artinya sulit berkembang gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan iman, Islam dan ihsan, yang kita tahu bahwa iman belajarnya ilmu tauhid, Islam belajarnya ilmu fikih ya seperti yang Buya sampaikan, dan ihsan itu jalurnya adalah tasawuf. Nah, sementara yang sering kita dengar itu biasanya kalau doa itu semoga kita dikuatkan iman dan Islam kita. Sementara ihsannya jarang disebut-sebut begitu Buya. Nah, ini bagaimana cara kita bisa terus memperkenalkan ihsan ini kepada masyarakat luas, khususnya para guru-guru. Dan kita bersyukur sekali ada Buya Rozi yang begitu sangat muda dan saat ini lebih banyak memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat luas. Mungkin itu 3 pertanyaan dari saya, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Buya mungkin bisa dijawab. Baik, ada penelitian dari Martin van Brunezen, ini sangat membantu kita semua. Beliau menghubungkan dengan adanya makbarah dari Syekh Jumril Kubro di Nusantara. Maka beliau mengasumsikan bahwa di negeri ini sudah ada namanya Thariqah Al-Kubrawiyah. Dan itu Thariqah sudah tua sekali. Namun saya menemukan itijahat lain bahwa kalau Wali Songo ini kan yang paling gampang dicek itu daerah Tuban. Tuban itu ada ayah dari Sunan Ampel namanya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Ibrahim As-Samarqandi ini 1400-an ya. Beliau membawa ajaran tasawuf, membawa ajaran akidah Ahlussunnah, membawa ajaran fikih itu dari Samarkand, kemudian beliau pernah ke Hadramaut, pernah ke Haramain, kemudian ke Gujarat. Dan diasumsikan bahwa thariqat beliau itu adalah thariqat Al-Kubrawiyah ya. Namun ketika kita mengkaji di era Aceh, Hamzah Fansuri itu menyebutkan dia Qadiri. Kemudian Al-Imam Syekh Nuruddin Araniri itu juga seorang Qadiri. Syekh Abdul Rauf At-Tingkili di masa berikutnya berthariqah Khalwatiyah dan Syattariyah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa nanti di Jawa nggak jauh beda. Di Jawa nggak jauh beda. Namun ada yang kita sebut dengan thariqah halajiyah, ya, yang oleh beberapa peneliti disebut thariqahnya akmaliyah. Itu Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga itu kan berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu anak dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sekaligus gurunya berguru ke Syekh Ibrahim As-Samarqandi, nyambung bisa ke Kubrawiyah, bisa ke Qadiriyah. Jadi thariqah apa yang mereka iniin? Yang pasti itu thariqah yang kita sebut sekarang Mu'tabarah, bisa jadi Kubrawiyah, bisa menjadi Qadiriyah. Naqsyabandiyah saat itu belum muncul sebagai sebuah nama, masih baru di Sunan Muria baru kita lihat bahwa thariqahnya Naqsyabandiyah. Selebihnya kebanyakan Qadiriyah, Syadziliyah ataupun Kubrawiyah. Yang paling mudah diakses karena jalurnya mudah ditemukan itu Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ini kan terusannya juga ya. Saya dapat kabar dari keturunannya Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini bahwa ada kaitan Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini dengan pembawa Islam ke Gresik. Gitu. Dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu berthariqah Syattariyah, Khalwatiyah, dan juga ada Qadiriyahnya beliau. Ya. Di zaman itu Naqsyabandiyah sudah ada, tapi beliau lebih dikenal sebagai Syattariyah. Berarti kalau kita tarik secara umum saja, mereka ini berthariqah yang mu'tabarah yang kita pahami sekarang, tapi dengan nama yang berbeda. Bagaimana Syekh Siti Jenar? Ya, Syekh Siti Jenar kan dengan halat 11-12. Dia juga sebenarnya, tapi
berbeda orangnya, berbeda sosoknya, tapi pengalamannya sama, ya. Yang dialami sama dan ya nggak jauh beda lah. Urusan belakangan hidupnya kan juga sama dengan tokoh yang kita sebut barusan. Ya, sebentar. Ya, tadi yang kedua saya lupa, Ustadz. Boleh dibantu? Yang kedua, apa tadi ya? Saya juga lupa tuh. Nggak dicatat. Udah kejawab semua kali ya? Ya, mungkin tadi saya pernah mendengar kisah dari Prof. Azumardi Asra bahwa dulu guru-guru sufi itu pada saat zaman penjajah itu sangat berperan gitu, Ustadz. Nah, oh iya, itu bukan perkataan Pak Azra saja, tapi itu perkataan ulama-ulama kita dari masa ke masa, dari peneliti, yang peneliti itu baik muslim, non-muslim, sepakat dengan fenomena itu. Dulu Martin van Burenzen, dia tertarik dengan ungkapan bahwa sufi ini penyebab kemunduran. Orangnya zuhud-zuhud, tawakal-tawakal, nggak mau kerja, nggak mau berjuang. Tapi ketika dia meneliti di Asia Tengah, apa yang dia temukan? Dia kaget. Dia menemukan bahwa penggerak jihad dan penggerak pendidikan, penggerak peradaban yang ada di Asia Tengah itu para sufi, mursyid-mursyid thariqat. Kebetulan Asia Tengah ini basis Naqsyabandiyah, maka dia mengatakan kebanyakan mereka adalah lokomotif perubahan itu adalah para sufi yang bertarekat Naqsyabandiyah. Sama di negeri ini kan juga sama. Coba kita buka semua data mengenai pejuang di negeri ini. Hampir semuanya sufi. Imam Bonjol itu sufi. Dulu padri awal itu tarekatnya Syatariah, Tuanku Nantu. Di Banten, berapa banyak pejuang-pejuang para kiai-kiai di Banten itu bertorikoh semua. Nggak ada yang nggak bertorikoh. Karena hanya para mursyid dan para saliklah yang tidak takut mati. Selebihnya takut mati, keras di atas mimbar, giliran perang kabur. Mereka ini nggak takut. Urat takutnya udah nggak ada. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pejuang-pejuang yang ada di Makassar, pejuang-pejuang yang ada di Ambon, pejuang-pejuang yang ada di Lombok, semuanya sufi, nggak ada nggak sufi. Ya. Yang meninggal, yang sangat fenomenal itu di Tasik ya. Kiai Zainal Mustafa ya, benar ya. Itu seorang sufi dan itu zahir ya, jelas sekali, sangat jelas. Jadi teman-teman jangan termakan oleh ungkapan-ungkapan orang yang tidak mengerti tasawuf sufi lalu mengalamatkan kemunduran umat, kehancuran umat kepada sufi. Enggak, peradaban tidak maju karena para peneliti tidak bekerja. Peradaban zahir, tapi kan peradaban batin ada di kalangan sufi. Dan tidak sedikit sufi-sufi itu dulu menemukan banyak hal penemuannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Buya Razi Hashim. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para penanya ya. Berhubung ini waktu yang terbatas ya untuk penanya sudah mungkin kita cukup sampai di sini ya. Jadi itulah nanti paparan-paparan yang disampaikan oleh guru kita Buya Arazi Hakim ya. Mungkin sedikit Buya Arazi Hashim, hampura Afwan. Ya. Sedikit mungkin pesan-pesan untuk kita Buya yang ada di sini ya, terutama untuk para mahasiswa pendidikan kader ulama ya. Mungkin ada sedikit pesan dari Buya untuk kita supaya kita bisa lebih menjadi manusia yang taat dan konsisten dalam beragama. Baik. Ada ungkapan Imam Surawardi dalam Awariful Ma'arif, man la syaikha lahu la yufliha abadan. Siapa yang tidak punya syekh, maka dia tidak akan pernah sukses sama sekali. Apapun ilmu harus berguru.
Kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi seperti guru kita. Kita tidak akan pernah menguasainya. Jadi apapun keilmuan, fakhuzha min masyayikhin, ya, maka ambillah dari para masyayikhnya. Inilah makna ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ambil ilmu dari ahlinya. Jangan ambil ilmu tasawuf dari anti tasawuf. Ini nanya tasawuf kepada penyerang tasawuf, ya dijawab zindik. Ya, belajar akidah Asy'ari kepada orang nggak ngerti Asy'ari, dia katakan Asy'ariyah itu Jahmiyah, nggak nyambung. Ya, inilah makna fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itu ke ahlinya, berguru itu kepada pakarnya. Dan yang sering saya ulang-ulang para adinda mahasiswa, al-isnad minad-din. Berguru itu separuh agama. Maka saya kalau mengecek orang pahamnya apa, saya tanya gurunya siapa. Ya. Orang itu hebat karena gurunya luar biasa. Mungkin kita ini bisa seperti ini karena riadoh-riadoh guru kita, karena ketulusan guru-guru kita. Jadi bukan mutlak, ini usaha kita semua. Nah, maka ambillah energi-energi positif dari mereka, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mewarisi mereka di akhir zaman. Amin, amin. Demikian amin. dari saya, Ustadz dan para adinda mahasiswa. Baik. Semoga bermanfaat. Semoga baik, terima kasih. Allah ridho kepada kita semua. Amin, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta webinar dimanapun Anda berada, juga para mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita telah menyelesaikan webinar nasional Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Kabupaten Bogor dengan tema Teologi Ulama Nusantara. Mari kita tutup webinar ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik. Assalamualaikum.